Mudah-mudahan cuaca dapat mendukung dan hujan segera berhenti. Baik, untuk membersihkan waktu, mari sama-sama kita buka acara peringatan Nuzulul Quran Pondok Pesantren Matlul Anwar, pengurus wilayah, perguruan beserta seluruh santriwan dan santriwati. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad fasihil lisan. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innallaha ghafurur rahim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Haji Osman Abdul Ghani, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan sama-sama kita muliakan pula guru kita bersama Al-Habib Nuh bin Ja'far Al-Haddad, yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita, yang insyaallah beliau akan memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita doakan pula, mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan inayah oleh Allah untuk mendakwakan atau menjadi penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan urusan beliau baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Seluruh asatizah yang kami muliakan yang hadir dalam kesempatan kali ini, yang tidak kami sebutkan nama antum satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kami kepada antum semuanya, dan seluruh santri baik putra maupun putri yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya kalimat ini yang pantas kita ucapkan dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rangkaian demi rangkaian yang telah kita susun, baik itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan maupun ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan sampai detik ini, agenda-agenda kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan agenda kita yang ada di pondok sampai kalian pulang nanti juga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat pulang bersama keluarga, bertemu dengan ayah bunda juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita konsisten menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, agenda kita pada malam hari ini adalah agenda nuzulul Quran, memperingati hari atau malam daripada turunnya Al-Quran. Untuk apa para asatizah melaksanakan agenda nuzulul Quran ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan serta memberikan semangat kepada antum semuanya, agar antum tidak hanya bersama Al-Quran ketika berada di pondok saja, tidak rajin baca Al-Qurannya ketika hanya di pondok, tetapi Al-Quran tetap antum bawa, baik bacaannya, pemahamannya, pengamalannya, ketika antum semuanya berada di rumah masing-masing. Untuk itu nantinya
beliau guru kita Al-Habib Nuh akan menyampaikan mau'izatul hasanah. Ustaz berharap kepada antum semuanya agar mendengarkan dengan seksama, menyimak, memahami pesan-pesan yang beliau sampaikan, dan tentunya tidak lain dan tidak bukan puncaknya adalah menjadi bekal kalian ketika kalian pulang di rumah masing-masing. Ketahuilah anakku bahwa di rumah sana itu banyak godaannya, banyak unsur-unsur yang akan menyebabkan kalian melupakan Al-Quran, meninggalkan membaca Al-Quran, yang tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Oleh karena itu tidak henti-henti dan bosan-bosannya kami, bahkan kita mengadakan satu peringatan malam daripada nuzulul Quran. Kami ulangi, tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat ingatan kalian agar senantiasa bersama Al-Quran. Oleh karena itu harapannya ketika pulang, yang biasa membaca Al-Quran, yang mentargetkan Al-Quran di rumahnya, di masjidnya, bertadarus di masjidnya masing-masing, ya, jangan gunakan akhir daripada Ramadan yang cuma hanya tinggal sedikit hanya untuk hal-hal yang sia-sia, apakah lagi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pesan kami kepada antum semuanya, dan insyaallah besok malam juga kita akan bersama para asatizah memberikan pesan-pesan yang tidak bosan-bosannya kepada antum untuk menjaga antum agar selama di rumah masing-masing senantiasa tidak keluar jalur daripada seorang santri. Ini mungkin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas kampak, sepertinya jawab salamnya belum kompak. Kalau ingin makan ketupat, makanlah kalau lagi hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, ayo jawab salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat masih? Alhamdulillah. Bukan payah nyenangkan antum, kena api sikit tadi ada bertepuk-tepuk dah. Memang nyaman. Itu masa-masa santri. Alhamdulillah, yang saya hormati dan yang saya muliakan ini langsung ya, apa yang nak diceramahkan ini banyak ustadz selonggok-longgok di belakang saya ini. Jadi sekiranya langsung ya lah to the point. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Kiai Jamaluddin, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Allah mudahkan segala urusannya, amin. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajatnya, amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan istrinya, amin. Jangan, tak boleh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ngamuk habis ini, saya tak tanggung jawab. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada beliau untuk memimpin kita semuanya menuju jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan ayahanda kita Bapak Haji Usman Abdul Ghani, Bapak Dr. Haji Usman, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Banyak sekali yang beliau pegang, yang beliau emban, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada beliau. Dan beliau alhamdulillah tadi telah kita berbicara sedikit, beliau bersama Matla'ul Anwar ini kurang lebih ada 29 tahun. Mudah-mudahan
kiprah beliau di Matla'ul Anwar dan khidmah beliau di Matla'ul Anwar ini memberikan keberkahan untuk kehidupan beliau, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bisa mengambil ilmu dari beliau. Dan banyak sekali ada Ustadz Yusuf dan juga ada Ustadz Farid Ridha, Ustadz Usmadi, dan Masya Allah banyaklah. Cukup saya kalau digalang orang, Habib no Masya Allah manis ya mukanya ya Allah. Makanya terutama santriwati jangan terlalu mandang saya lama-lama. Ya, saya ini takutnya nanti adik-adik atau yang santri juga ini takutnya nanti kena diabetes. Apa itu penyakit diabetes? Penyakit diabetes itu kalau orang suka makan manis nanti dia kena penyakit diabetes. Maka jangan pandang aku lama-lama. Jadi begurau ya lah saya. Nah dia omongkan ilmu pun udah hari-hari dah kena ilmu. Kan begitu. Nah maka adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali para guru minta ampun, minta maaf yang tak bisa disebutkan satu persatu. Ada Ustaz Fuad juga, semuanya lah pokok selonggok-longgok semua di sini ini yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para guru, para khidmah, para ustazah semuanya di sini. Dan insya Allah pada malam hari ini Allah berikan kita keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Nah dalam kitab tersebut ada beberapa pandangan pada malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Apa pandangan dari menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Pandangan itu beliau tuliskan di dalam kitab tersebut. Di 10 terakhir malam-malam bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat agung sekali, malam yang sangat mulia sekali. Saking mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba yang beribadah di bulan tersebut, maka Allah tulis seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 84 tahun. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengutip dalam kitab tersebut bahwasanya beberapa pandangan-pandangan. Nah, ini kan untuk kita para santri. Jadi untuk kita para santri thalabul ilim, beberapa pandangan-pandangan ini harus kita kemukakan, baik itu kepada masyarakat ataupun untuk kita pribadi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada banyak sekali beberapa pendapat. Jadi tidak semua pandangan tersebut sama. Enggak sama. Apa itu? Yang pertama, menurut pandangan Imam Malik rahimallahu ta'ala, pandangan Imam Malik bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi, beliau tidak mau memastikan. Intinya beliau mengatakan malam Lailatul Qadar itu bisa didapati dari tanggal 21 sampai akhir daripada bulan Ramadan. Intinya malam Lailatul Qadar itu bisa didapati di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Bisa dipahami? Jadi menurut Imam Malik itu tidak ada tanggal 21, 23 atau malam ganjil atau apa, tidak ada. Beliau langsung mengatakan di antara 10 itu ada salah satunya malam Lailatul Qadar. Tapi indahnya tepat pada malam hari ini adalah malam tanggal 21. Nah, inilah pandangan daripada Al-Imam Syafi'i. Kita bermadhabkan Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Dan alhamdulillah malam ini kita berada padanya. Betul? Alhamdulillah. Nah, konsep seorang santri ini saya tambah pengen lama-lama, karena saya ini pengen begurau ya lah sini. Ya, saya cuma datang ke sini ini cuma bergurau ya. Karena pernah diceramahkan hari-hari ada Ustadz Farid Ridha, SPDI, MPDI. Bayangkan. Entar lagi doktor beliau ini. Amin. Cukup dah ada ustadz-ustadz apa semua di sini. Ada dari jauh, dari ke ahli nuhah, ahli nahu, ahli sorob, apa semua cukup lah. Apa lagi lah dah. Intinya saya cuma mau pakai semangat aja.
Semangat jadi seorang santri harus pede. Nanti kalau ketemu orang santri, ngapa? Santri. Di mana nyantrinya? Matla'ul Anwar. Oh. Kan begitu. Di mana sekolahnya? Tak ada semangat sekali santri macam. Tunjukkan. Dulu dia katakan santri tak punya masa depan. Saya paling marah, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan gitu, saya dendam waktu itu saya mondok. Saya mondok ini tak agak nyaman-nyaman benar. Kalau antum mondok ini nyaman lah betul. Saya mondok orang pagi pakai kapal lawit, pakai leuser, pakai ini. Saya tengok keluarga saya, sepupu saya ke Dalua, Masya Allah naiknya tak ada lawit semuanya. Saya ini naik kapal Kota Silat. Kan Pak Doktor tahu? Iya. Biayanya 20.000. Saya tidur di atas limau dan di atas kol. Itu tempat tidur saya. Iya. Kapalnya gini-gini ya. Oh, 4 hari 4 malam. Oh. Saya bilang kayak matilah saya ini. Ya gitu. Hari-hari saya bolak-balik. Kapal Kota Silat sampai orang Kota Silat tuh tahu. 1, 2, 3, 4, 5 kapalnya tuh. Saya sekarang cari kapalnya tak ada kapal ada. Saya pengen foto ya, Pak. Kapal kenangan saya. Jadi susah. Tapi tekad kuat. Saya punya jid, saya punya datuk bilang, "No, kau harus berhasil. Kalau kau tak berhasil, kau akan jadi sampah masyarakat. Tak ada orang yang akan menghormatimu, tak ada orang yang akan mengenalmu." Saya, ya Allah, Mak. Ini kejam juga saya punya omongan begini. Tengiang-ngiang terus sama saya. Datuk saya bilang, 3 bulan ente pesantren harus sudah bisa nulis surat pakai bahasa Arab. Kebetulan saya punya jid itu sekolahnya di Jamiatul Khair. Pintar nulis bahasa, surat menyurat itu pintar. Saya punya datuk. Jadi kata beliau, 3 tahun harus sudah bisa harus bisa nulis bahasa Arab. 2 tahun harus sudah bisa komunikasi dengan bahasa Arab. Saya tak ada urusan. Saya hafal muhawaroh itu. Saya Fatihah terus sama Habib Hasan Baharun. Saya hafalkan muhawaroh itu. Juz 1, juz 2 di otak saya. Sekarang hilang. Lalu dia ambil kami 4 orang. Ente libur harus belajar ilmu faraid. Allahu Akbar. Libur belajar. Dia bilang mengatakan, saya masih ingat apa yang beliau katakan, laisatil utlatu utlatan wa innamal utlatu bahsan wa qiraatan, kata dia. Bukanlah utla itu liburan-liburan biasa, tapi liburan itu di mana kita bisa membahas dan banyak membaca. Itulah liburan yang sesungguhnya. Jangan tinggalkan Al-Qur'anmu, jangan tinggalkan pelajaranmu, ambil pelajaran tersebut, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bawa itu ke tempat kampungmu, bawa akhlak itu ke tempat kampungmu, bawa ilmu itu ke tempat kampungmu, sebarkan ilmu itu di tempat kampungmu. Insya Allah kita akan menjadi santri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan semangat kepada kita semuanya untuk mencari ilmu dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahi dunia kita dan Allah berkahi akhirat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada yang menyinggung atau apa semuanya, itu hanya sekedar gurauan belaka. Pak Ustadz jangan diambil hati apa semuanya Pak Ustadz, itu hanya gurauan. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan kepada Pak Polisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.